Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang guru bahasa Inggris cantik bernama Plank yang sedang mengajar anak-anak di les bahasa Inggris. Orang-orang menyebutnya guru idaman lantaran ia yang memiliki wajah dan tubuh yang ideal. Namun sampai sekarang Plank belum memiliki pacar. Sebelumnya mengajar, ia bertemu dengan salah seorang temannya bernama Kaya yang ternyata ingin meminta bantuan. Tak lama lagi Kaya akan balik ke Amerika dan ia ingin putus dengan pacarnya di Thailand. Kaya pun meminta tolong agar Plank bisa membantunya bicara karena ia tak bisa bahasa Thailand dengan baik dan pacarnya juga tak bisa bahasa Inggris dengan lancar. Awalnya Plank menolak hal tersebut, namun setelah disogok tas Louis Vuitton, ia pun menyetujui hal tersebut. Thank you. Kaya kemudian menyuruh pacarnya untuk bertemu dengan Plank agar Plank bisa menerjemahkan perkataannya ke bahasa Thailand. Namun pertemuan awal mereka tak begitu baik lantaran Plank yang tak sengaja memukulnya saat ingin mengenakan jaket. Namanya adalah Jim, seorang ahli teknik mesin. Setelah hal tersebut, Plank kemudian menerjemahkan rekaman suara Kaya. Di dalam rekaman tersebut dikatakan kalau Kaya menyukai Jim, namun sepertinya mereka lebih baik berteman saja. Itu seperti pesan suara yang bermaksud untuk putus dengan Jim. Mendengar hal tersebut, Jim malah jadi emosi dan mengatakan kalau Plank berbohong. Seluruh orang pun memandang mereka lantaran suara Jim yang sangat keras. Seketika Jim pun pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Plank sedang pergi ke mall untuk mengunci kantor les dan mengambil mobilnya. Suasana menjadi semakin angker saat Plank menoleh ke samping dan melihat poster wajahnya yang sudah dirusak. Ia pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Di tempat parkir, ternyata ia dikejar oleh seseorang bermotor yang tak lain adalah Jim. Plank pun lari ketakutan karena beranggapan kalau Jim akan memukulnya. Namun sayangnya Jim duluan sampai di depan untuk menghadangnya. Kemudian Jim yang marah pun memaksa Plank untuk mengajarinya bahasa Inggris. Alasannya agar dia bisa menyusul Kaya di Amerika. Dan Plank yang dalam keadaan tertekan pun hanya bisa mengangguk dan menerima hal tersebut. Setelah memberikan uang belajar, Jim pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, hari pertama belajar pun dimulai. Jim tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali, bahkan untuk kosakata yang paling mendasar. Karena hal itu, Plank terpaksa mengajarinya dari pelafalan alfabet. Hingga akhirnya mereka pun secara tak sadar sudah belajar sampai tengah malam. Jim bermaksud untuk mengantar Plank pulang. Namun karena Jim yang berkata mesum, Plank tentu saja menolak hal tersebut. แฟนให้มา Esok harinya, Plank pun terlihat sedang mengajar di kelas yang sudah lebih mahir. Mereka sedang melakukan latihan pidato 1 menit dan sekarang giliran Phil. Phil adalah seseorang yang berasal dari keluarga mapan dan di saat yang sama juga menyimpan rasa kepada Plank. Dan yang benar saja, saat berpidato, Phil pun menggoda Plank dengan membuatkan tanda tai lalat yang sama dengan Plank. Seketika Plank pun terpesona juga dan sepulangnya mengajar, ia berkata kepada temannya kalau sepertinya ia juga menyukai Phil. Scene kemudian berlanjut di malam hari saat Plank kembali mengajar Jim di kafe. Karena bagian di dalam kafe sudah penuh, mereka pun terpaksa duduk di bagian luar. Karena duduk di bagian luar, Plank pun terus mengusir para nyamuk. Namun ternyata hal tersebut dimanfaatkan oleh segerombolan anak SMA yang mencuri kesempatan untuk memfotonya. Melihat hal itu, Jim pun langsung menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk menghapus hal tersebut. Dan awalnya ia pun tak mau, hingga akhirnya Plank mengambil ponsel tersebut dan menghapusnya. Esok harinya, Plank kembali pergi ke tempat les dan secara tak sengaja ia bertemu kembali dengan Jim yang kebetulan sedang membeli buku bahasa Inggris. Tak lama setelah itu tiba-tiba muncul orang Amerika yang bertanya tentang alamat restoran kepada Jim. Kali ini Jim mencoba untuk memberanikan diri dan berbicara kepada orang asing. Dan hasilnya... มึงอะโกฟ้าฟ้า Hasilnya pun masih sangat kacau dan Jim akhirnya pergi dari tempat tersebut. Scene kemudian berpindah kepada Plank yang sedang menelepon Phil. Phil mengajaknya pergi ke pesta minggu depan di dalam acara keluarganya. Mendengar hal tersebut, Plank pun sangat gembira dan tentu saja ia berkata akan ikut. Sedangkan di sisi lain, Jim tidak sebahagia Plank saat teman apartemennya memberikan sebuah paket
yang ternyata adalah paket dari Kaya. Di dalam paket tersebut terdapat cincin yang kemarin diberikan Jim kepada Kaya. Karena mereka hanya bisa sedikit berbahasa satu sama lain, Kaya merasa kalau hubungan mereka tidak bisa bertahan lama. Namun ia hanya menerima cincin tersebut waktu itu. Kini pun Kaya mengembalikannya dengan maksud untuk berpisah dengan Jim. Dan di malam harinya Jim pun meminta Plank untuk mengembalikan cincin tersebut kepada Kaya. Sedangkan Kaya malah memarahi Plank karena seharusnya ia membantunya untuk putus dengan Jim. Kini pun Plank menjadi perantara yang terdesak dan kondisinya sekarang serba salah. Hingga akhirnya Plank dengan berat hati memutuskan untuk berhenti membantu Jim dan mengembalikan uang lesnya. Jim tentu saja sangat kecewa karena hal tersebut. Karena sifatnya yang sedikit pemarah, ia pun langsung menghampiri Plank kembali saat di dalam basement. Dan ia pun melempar kembali uang tersebut. Namun saat Jim ingin pergi, ia menjatuhkan sebuah suara rekaman beserta buku belajarnya yang berjudul Cinderella. Sepulangnya ke rumah, Plank pun mendengarkan seluruh rekaman tersebut yang terlihat bahwa Jim sudah benar-benar berlatih sangat keras untuk pergi ke Amerika. Melihat hal itu, Plank pun merasa bersalah kepada Jim. Karena sudah berjanji dengan Phil, esok harinya Plank pun pergi bersamanya ke pesta. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama, serta Phil mengajaknya untuk pergi melihat mobil warisan dari keluarganya. Namun saat Phil pergi, Plank malah merusak hiasan mobil tersebut. Dan dengan panik ia pun segera mengambilnya. Dan karena tergesa-gesa saat pulang, Plank pun meninggalkan handphonenya di lantai. Dan salah satu peserta di sana memberikannya kepada Phil. Dengan sekuat tenaga, Phil pun berlari mengejar mobil tersebut serta mengembalikan handphone milik Plank. Bahkan saat di dalam mobil, Phil membuatkan stiker khusus untuknya. Hari itu pun bagaikan pelangi bagi Plank. Namun saat pulang ke rumah, ia kembali melihat buku milik Jim yang membuatnya semakin merasa kasihan dengan Jim. Karena hal itu, Plank pun akhirnya kembali memutuskan untuk membantu Jim. Sisanya terserah Jim nanti saat ke Amerika. Esok harinya pun Plank menjenguk Jim di kantornya dan di sana ia bertemu dengan banyak teman baru yang bahasa Inggrisnya juga 11-12 dengan Jim. ไปติดเตาแก๊สมาทอดปลากาย Singkat cerita, Jim sekaligus menemukan sebuah perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan di teknik mesin juga. Mereka kemudian berdiskusi kira-kira pertanyaan apa yang akan diberikan oleh HRD agar Plank bisa membantunya berlatih seolah dalam wawancara. Dan setelah selesai, mereka semua pun makan malam bersama di atap apartemen sambil bermain permainan kata bahasa Inggris. Dan yang kalah akan dihukum dengan menancapkan kembang api ke pantat. Plank tentu saja bisa lancar berbahasa Inggris, sedangkan Jim juga sudah mulai menguasainya. Hingga akhirnya pun tiba giliran si gendut yang kelihatan kebingungan dan akhirnya tidak bisa menjawab. Karena tidak bisa melanjutkan permainan, ia pun terpaksa menerima hukuman tersebut. Semua orang pun tertawa karena hal itu, termasuk Plank yang tertawa paling kencang karena dia tidak pernah bermain begitu sebelumnya. Sejak saat itu, Plank dan Jim pun tampak semakin akur. Esok harinya, Plank sedang pergi ke dermaga bersama Phil. Tiba-tiba di tengah jalan, sepatunya pun rusak setelah tersangkut di celah kayu. Sedangkan Phil tampak terus mengoceh tentang hidupnya. Saat di kapal, Plank pun disuruh memejamkan mata. Dan tanpa sebab akibat, Phil pun bernyanyi dan melamarnya di sana. Hal itu pun membuat Plank semakin aneh dengan Phil. Dan akhirnya menghindar dari Phil sejak saat itu. Karena sikapnya yang aneh tadi, Phil tidak berhenti sampai di situ. Sesampainya di tempat les, ia juga langsung membelikan seluruh sepatu baru untuk dicoba kepada Plank. Hal itu tentu saja membuat Plank semakin gak enakan. Hingga akhirnya Phil pun mengajaknya ke pesta lagi Sabtu depan. Dan kali ini Plank pun menolak dengan segudang alasan untuk menghindari Phil. Plank yang kesal pun kemudian melampiaskan kemarahannya kepada Jim saat sedang berlatih boxing. Ia pun terus memukul Jim dengan keras di bagian perut dan mukanya. Hingga akhirnya Jim pun memutuskan untuk keluar dari ring dengan jalannya yang loyo.
Lalu saat mereka sedang belajar, Plank kemudian bertemu kembali dengan Phil yang kebetulan sedang ingin mengarah ke tempat kerjanya. Ia membawa banyak sekali balon sebagai hadiah untuk Plank. Namun Plank yang melihat hal itu tentu saja merasa tidak enak. Serta di saat itulah Plank memutuskan untuk putus dengan Phil. Namun dia gugup saat ingin berkata hal itu. Hingga akhirnya Jim pun datang di sana dan berkata kalau Plank sudah hamil. Dan Phil pun hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut. Saat sedang di lift, Jim pun memberitahu Plank apa yang dia katakan bersama Phil. Mendengar hal tersebut, Plank tentu saja marah besar kepada Jim karena membuat reputasinya rusak. Namun Jim tampak tak peduli dan tak lama setelah itu ia pun masuk ke dalam apartemennya. Singkat cerita, mereka sedang ada di sebuah acara pesta bersama. Itu adalah acara pesta murid dan orang tua bersama guru yang diadakan oleh Plank. Karena kebetulan di sana ada orang asing, Plank menyuruh Jim untuk berbicara kepada 3 orang asing di sana. Awalnya Jim pun tidak mau melakukan hal tersebut, namun setelah ditantang, Jim pun melakukannya. Oh, maintenance engineer. That's good for you. Congratulations. Jim tampak mulai mengerti apa yang mereka bicarakan, namun ia masih sulit untuk membalas ucapannya karena mulutnya masih terbelit-belit. Di sisi lain, ketika Plank sedang memberikan sebuah pidato, sepatunya pun tiba-tiba kembali rusak. Plank kemudian menyuruh Jim untuk bantu memegangnya sebentar. Sedangkan Jim yang mengikuti Plank pun tersenyum karena kepolosan Plank saat berbicara kepada orang asing yang mengetahui kakinya sangat kotor. Dan di saat Plank sudah mulai senggang, dia pun kembali menemani Jim untuk berlatih bahasa Inggris dengan mendengarkan sebuah lagu Inggris yang sedang dinyanyikan di sana. Hal itu pun membuat Plank dan Jim terbawa suasana lantaran lagunya yang membuat hanyut perasaan. Dan sepulangnya ke tempat parkir, mereka berdua pun seperti ingin beradu mulut. Namun karena Plank yang merasa terlalu cepat, akhirnya ia pun mengelak dan pergi dari sana. Sepulangnya ke rumah, Jim pun tampak sedih karena hal itu. Namun beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Jim menerima sebuah telepon tentang perusahaan yang membutuhkan berkas-berkas untuk melamar. Jim pun sadar kalau dia belum mempunyai CV berbahasa Inggris. Karena hal itu, akhirnya Jim kembali menghampiri Plank untuk menyuruhnya bantu membuatkan CV baru. Saat sedang mengerjakan CV-nya, tiba-tiba Kaya menelepon. Karena hal itu, Plank pun menyuruh Jim untuk duduk di depan dan jangan bersuara. Ternyata saat di dalam telepon, Kaya malah berkata kalau dia berubah pikiran dan ingin agar Jim bisa ke Amerika. Sekarang ia malah menyuruh Plank agar terus membantu Jim sampai ke Amerika. Sebenarnya sekarang Kaya sudah memiliki pasangan baru di Amerika. Namun sepertinya dia adalah tipe yang terbuka dan hanya menjalin hubungan untuk merasakan kesenangan sesaat. Karena hal itu, Plank pun bertanya apa yang akan terjadi kepada Jim saat pasangannya tahu nanti. Namun karena tampak khawatir, Kaya malah mengolok-ngolok Plank kalau dia sedang menyukai Jim. Akhirnya Plank yang sedikit kesal pun hanya bisa menutup teleponnya. Sedangkan Jim yang mendengarkan hal tersebut bertanya apakah hal itu benar dan mengatakan kalau Plank tidak seharusnya menyukai orang sepertinya. Dan akhirnya Plank pun kemudian membalas kalau mungkin itu hanya perasaan sesaat saja. Dan hari wawancara pun tiba. Dengan menangis, Plank pun hanya bisa pasrah memberikan alamat dan segmen ruangan tempat wawancara. Karena sudah memiliki persiapan yang matang, Jim pun bisa menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Namun di detik-detik terakhirnya, Jim mengingat kembali Plank saat belajar yang berkata kalau ia akan menyesal apabila tidak memilihnya. Seketika ia pun mengingat seluruh kejadian konyol bersama Plank. Dan di saat itulah dia pun memutuskan untuk tak mengisi formulir ketenagakerjaan ke US. Sedangkan Plank kemudian kembali ke kafe yang biasanya tempat ia belajar bersama Jim. Kemudian barista di sana memberikan sebuah handphone berisikan suara rekaman berserta headset. Di sana Jim pun berkata kalau dia baru saja melewatkan kesempatan emas
untuk pergi ke Amerika. Namun ia tidak menyesalinya, karena menurut Jim, lebih baik memilih bodoh daripada melewatkan sesuatu yang lebih berharga di hidupnya. Seketika Jim pun menghampiri Plank yang sedang berkaca-kaca di sana. Dengan gaya gangsternya, ia pun kemudian menembak Plank untuk menjadi pacarnya. Dan setelah meyakinkan kembali, Plank pun menerimanya dan film pun berakhir di sana. I fine, thank you, love you. Sebuah film dari Thailand yang kembali menghibur kita semua dengan ciri khas film mereka yang selalu lucu. Membuat film ini juga tidak bosan apabila ditonton sampai akhir. Gimana menurut kalian semua? Coba komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe sebelum ditutup videonya ya. Dan seperti biasa, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye!